Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidun Arwani. Di sini saya sebagai guide di Museum Jenang Mubarakpur ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menjelaskan ataupun memperkenalkan tentang Museum Jenang Kudus ini. Yang pasti di dalam Museum Jenang ini akan diceritakan bagaimana sejarah tentang jenang Kudus, yang dimana jenang Kudus itu sebagai makanan tradisional kota Kudus yang hingga saat ini sudah menjadi makanan tradisional di Indonesia. Dan juga selain sejarah tentang sejarah tentang jenang Kudus, di Museum Jenang ini juga menceritakan sejarah tentang kota Kudus, baik sejarah dalam bidang perdagangan maupun sejarah dalam masuknya Islam di kota Kudus. Oke, langsung saja kita mulai untuk sejarah tentang jenang Kudus. Yang pertama, bahwasanya jenang Kudus itu mulai diproduksi pada tahun 1910, di mana pencetus atau yang memproduksi pertama kali jenang Kudus adalah Bapak Haji Mabruri dan Ibu Hajah Alawiyah. Beliau berdua ini sekaligus sebagai generasi pertama dalam perjalanan jenang Mubarakpur ini, yaitu beliau memimpin pada tahun 1910 sampai 1940. Setelah dari generasi pertama dilanjutkan oleh generasi kedua, yaitu Bapak Haji Ahmad Sohib dan Ibu Hajah Istifaiyah. Beliau memimpin pada tahun 1940 sampai 1992. Setelah generasi kedua dilanjutkan oleh generasi ketiga, yaitu Bapak Haji Muhammad Hilmi SE dan juga Ibu Hajah Nujumun Laili SE pada tahun 1992 sampai sekarang. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang sejarah dari jenang Kudus mulai generasi pertama sampai generasi ketiga, kemudian selanjutnya adalah bahan baku pembuatan jenang, di mana bahan baku pembuatan jenang itu ada tiga. Yang pertama ada kelapa, nanti diambil santannya, kemudian ada gula jaya, yang ketiga yaitu ada beras ketan. Terus selanjutnya yaitu tentang peralatan yang digunakan oleh generasi pertama dan juga generasi kedua. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini ada alat parut, di mana di generasi pertama untuk menarut kelapanya masih menggunakan alat parut manual kayak gini, ya, kayak gini. Kemudian setelah ini ada perkembangan, yaitu ada alat atau mesin parut kelapa. Ada mesin parut kelapa seperti ini, ya. Kemudian untuk mengambil santannya, untuk di generasi pertama masih manual, ya, masih pakai alat saringan untuk memeras kelapanya atau diambil santannya. Kemudian untuk menghasilkan beras ketan yang halus atau tepung beras ketan, dulunya masih menumbuk manual, artinya masih menggunakan alat yang sederhana, masih tradisional, menggunakan lumpang ini. Dan ditumbuk menggunakan alat yang namanya aluminium kayak ini. Ini digunakan untuk menumbuk beras ketan hingga halus. Ini untuk generasi pertama dan kedua. Nah, untuk alat peras kelapa yang dulunya untuk di generasi pertama masih menggunakan alat manual seperti ini, di generasi kedua sudah ada perkembangan, yaitu menggunakan alat peras
kelapa kayak ini alatnya. Jadi tidak manual seperti itu lagi. Di generasi kedua sudah memakai alat peras kelapa kayak ini. Selanjutnya yaitu proses pembuatan atau proses memasak jenang. Di generasi pertama dan kedua itu proses memasak jenang itu masih sangat sederhana dan sangat manual, yaitu semua bahan baku tadi, ada santan kelapa, ada beras ketan, ada gula jawa, kemudian dimasukkan ke dalam kawah seperti ini ya, dan diaduk-aduk menggunakan alat namanya alat susuk. Alat susuk itu digunakan untuk mengaduk jenang. Dalam proses memasak hingga matang ya, itu menghabiskan waktu selama 5 jam, tidak boleh kurang. Bisa kalau kurang dari 5 jam nanti hasilnya kurang sempurna ya. Dan dulunya juga alat bakarnya menggunakan kayu bakar, bukan kayu bakar kayak gini. Kayu bakarnya tidak boleh sembarangan, harus kayu bakar yang mempunyai panah yang maksimal, tidak boleh kepanasan, tidak boleh panahnya kurang. Nah, di sini kami menggunakan kayu jati. Kita mempelajari tadi bagaimana proses dan juga peralatan yang digunakan oleh generasi pertama, yang kedua, di mana masih menggunakan alat dan proses yang sangat manual. Untuk generasi sekarang, yaitu generasi ketiga, semua peralatan, semua proses sudah menggunakan mesin semuanya, mulai peras kelapa, mulai dari pengaduk tepung, untuk memasak jenang, semuanya sudah menggunakan mesin kayak gini. Dan yang paling unik ya, mulai jenang diproduksi, yaitu pada tahun 1910 sampai sekarang ya, ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Apa itu? Alat bakarnya. Mulai dulu sampai sekarang masih menggunakan kayu bakar. Walaupun sekarang sudah canggih ada gas, tapi kami tidak menggunakan gas, tetap memakai kayu bakar karena untuk menjaga cita rasa jenang itu sendiri. Oke. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana sejarah jenang Kudus, mulai dari peralatan dan prosesnya dari generasi pertama dan sampai generasi ketiga, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses jual beli jenang waktu dulu ya, di mana jenang mulai dipasarkan itu pada tahun 1930, yaitu tempatnya di Pasar Bubar, namanya Pasar Bubar. Pasar Bubar itu tempat jual beli jenang pertama kali. Tempatnya di mana dulu? Tempatnya itu di sebelah menara, di komplek menara, tepatnya di Taman Ojek Menara ya. Nah, ini kayak gini. Ini adalah Pasar Bubar, digambarkan bagaimana transaksi jual beli jenang. Itu transaksi jual beli jenang ya. Itu dulunya masih juga manual, tradisional. Yang dimana jenang dibawa ke pasar masih utuh ya. Ketika ada yang beli baru dipotongkan, atau dulunya itu belum dibungkus dulu dari rumah, masih utuh, jadi dibawa ke pasar langsung. Ketika ada yang beli berapa kilo, nanti baru dipotongkan kayak gini. Untuk bungkusnya dulu juga masih menggunakan bahan atau namanya dompet itu yang terbuat dari daun pandan kayak gini. Selain daun pandan, kita juga menggunakan daun yang lain untuk membungkus jenang. Nah, itu sejarah singkat, sangat singkat sekali ya, yang pasti tentang sejarah jenang Kudus. Dari ini saya berharap untuk adik-adik semuanya bisa mengambil pelajaran dari sejarah jenang Kudus ini, bagaimana kegigihan, bagaimana keuletan, bagaimana semangatnya
para generasi pertama hingga yang sekarang untuk selalu menjaga, untuk selalu mengembangkan dan juga memajukan potensi-potensi khususnya di jenang kudus ini ya. Karena apa? Jenang kudus ini adalah satu-satunya jenang yang atau makanan khas yang sangat legendaris ya, yang sudah lama, yang sekarang sudah menjadi makanan khas bukan hanya di Kudus tapi juga di Indonesia.